Coba bayangin deh, gimana kalau sebuah pabrik bisa tahu mesinnya bakal rusak bahkan sebelum kejadian? Atau gimana caranya produk yang kamu pesan online bisa dibikin khusus buat kamu dan jadi dalam hitungan jam? Nah, selamat datang di dunia Industri 4.0, sebuah revolusi yang lagi mengubah cara kita membuat, ya segalanya. Ini bukan sekedar update biasa loh, ini adalah transformasi total. Coba bayangin mesin-mesin pabrik, dunia fisik kita, sekarang punya kembaran digital di cloud. Jadi setiap getaran, setiap suhu, setiap outputnya, itu bisa kita pantau secara real time. Nah, pertemuan antara dunia fisik dan digital inilah yang jadi jantung revolusinya. Kalau revolusi industri ketiga itu kan ngasih kita komputer dan otomatisasi dasar ya. Nah, sekarang kita melompat jauh lebih maju. Kita masuk ke era di mana sistem itu nggak cuma ngejalanin perintah, tapi juga bisa mikir, bisa belajar, dan bahkan kerjasama satu sama lain secara mandiri. Keren kan? Jadi, intinya apa sih? Gampangnya gini, disinilah teknologi pintar kayak kecerdasan buatan atau AI, dunia digitalnya, ketemu langsung sama mesin dan produk di pabrik dunia fisiknya. Ini kayak pernikahan antara data dan benda nyata. Oke, biar kebayang sebesar apa dampaknya, kita lihat satu contoh aja ya. Proyeksi untuk negara seperti Singapura aja udah luar biasa besar. Ini bisa kasih kita gambaran soal potensi globalnya di tahun 2024 nanti. Itu dia, potensi peningkatan output manufaktur sebesar 36 miliar dolar Singapura. Angka ini, wow, gede banget. Ini nunjukin potensi ekonomi yang luar biasa, cukup buat bangun infrastruktur baru atau mendanai riset-riset paling inovatif selama bertahun-tahun. Dan ini bukan cuma soal jumlah produksi, tapi juga soal efisiensi. Ada potensi peningkatan produktivitas tenaga kerja sampai 30%. Artinya apa? Artinya, setiap pekerja dengan bantuan teknologi bisa menghasilkan lebih banyak. Bukan dengan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas, membiarkan data yang memandu setiap keputusan. Nah, ini yang paling penting. Ini bukan cerita tentang robot ngambil alih kerjaan manusia ya. Justru sebaliknya. Ini menciptakan 22.000 lapangan kerja baru yang butuh skill lebih tinggi, kayak analis data industri, spesialis robotika, atau manajer pabrik pintar. Peran kita bergeser, dari yang tadinya operator jadi kolaborator mesin. Dengan potensi segede ini, pertanyaan jadi, mulainya dari mana, ya kan? Banyak perusahaan sadar sama peluang ini, tapi sering banget mereka bingung karena nggak punya peta jalan yang jelas. Mungkin ini juga yang kamu rasain di tempat kerjamu. Nah, untuk menjawab kebingungan itu, para ahli mengembangkan yang namanya Smart Industry Readiness Index atau SIRI. Anggap aja ini semacam GPS atau alat ukur yang bisa bantu perusahaan, mau besar atau kecil, untuk tahu mereka ada di posisi mana sekarang, dan langkah apa aja yang perlu diambil buat jadi pabrik pintar di masa depan. Oke, sekarang yuk kita bedah inti dari revolusi ini. Kita lihat gimana semuanya dibangun di atas 3 pilar teknologi utama. Coba dibayangin 3 pilar ini. Otomatisasi, konektivitas, dan intelligence sebagai otot, sistem saraf, dan otak dari sebuah pabrik pintar. Ketiganya ini harus kerja bareng secara harmonis, biar pabriknya bisa berfungsi sempurna. Pilar pertama itu otomatisasi atau ototnya. Ini lebih dari sekedar robot yang ngerjain tugas berulang loh. Ini tentang menciptakan lini produksi yang super fleksibel, yang bisa ganti produk dari bikin sepatu lari biru ukuran 42, jadi sepatu bot hitam ukuran 38, cuma dalam hitungan menit. Semua tergantung permintaan pasar. Lanjut, ada konektivitas alias sistem sarafnya. Disinilah peran Internet of Things atau IoT jadi penting banget. Semuanya saling terhubung, mulai dari sensor kecil di mesin sampai sistem manajemen di kantor pusat. Dan semua data yang seabrek itu butuh tempat kan? Nah, disitulah cloud computing jadi tulang punggungnya, menyediakan kapasitas tanpa batas untuk nampung dan ngolah semua informasi itu. Tapi, ada tapinya. Semakin banyak yang terhubung, artinya semakin banyak juga pintu yang bisa jadi celah keamanan. Setiap sensor itu potensi titik masuk buat serangan siber. Melindungi jaringan ini bukan cuma soal data, tapi soal keselamatan fisik. Bayangin aja kalau ada peretas yang matiin sistem pendingin dari jauh. Makanya, keamanan siber fisik jadi prioritas nomor 1. Dan akhirnya, otaknya, intelijen. Disinilah keajaibannya terjadi. Kita pakai kecerdasan buatan atau AI untuk menyaring semua data yang terkumpul dan mengubahnya jadi keputusan cerdas. Misalnya nih, AI bisa memprediksi kalau bantalan mesin bakal rusak dalam 72 jam ke depan, atau bisa secara otomatis pesen bahan baku pas stok mulai menipis. Nah, kutipan ini benar-benar kena banget. Dulu, data itu ya cuma angka di layar, tapi sekarang data itu udah jadi aset paling berharga. Ibaratnya, data itu adalah minyak baru yang mendorong pertumbuhan,
efisiensi, dan inovasi. Tapi ingat, punya teknologi paling canggih di dunia itu nggak akan ada artinya kalau manusianya dan proses kerjanya belum siap. Kerangka Siri tadi juga menekankan kalau transformasi sejati itu bukan cuma soal beli teknologi baru. Kita juga harus mikirin ulang proses, cara kerja kita, dan organisasi. Siapa yang ngerjainnya? Kenapa? Soalnya teknologi canggih yang dijalankan dengan cara kerja kuno dan struktur organisasi yang kaku, ya nggak akan ada hasilnya. Ini artinya kita perlu merancang alur kerja yang nyambung semua, di mana data dari pabrik bisa langsung dilihat sama tim desain. Dan yang paling krusial, ini tentang nyiapin orang-orangnya untuk cara kerja yang baru, ngajarin mereka analisis data, kerja bareng robot, dan mecahin masalah di lingkungan yang serba digital. Jadi, poin kuncinya adalah ini bukan cuma revolusi teknologi, tapi juga revolusi manusia. Tanpa orang yang tepat, dengan pola pikir yang pas, investasi teknologi semahal apapun nggak akan bisa maksimal hasilnya. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita? Entah kamu kerja di manufaktur atau enggak. Prinsip-prinsip industri 4.0, efisiensi, konektivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data itu sekarang nyebar ke semua sektor. Di logistik, kita lihat ada gudang otonom. Di kesehatan, diagnosis dibantu AI. Di keuangan, algoritma yang ngelola investasi. Semuanya lagi ngalamin transformasi yang sama. Jadi, memahami pergeseran besar ini adalah langkah pertama untuk nemuin peran kita di masa depan dunia kerja. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi gimana kita masing-masing akan beradaptasi dan berkembang di dalamnya. Yuk mulai bertanya, skill apa ya yang perlu aku pelajari? Proses apa di kerjaanku yang bisa didigitalisasi? Revolusi ini udah di depan mata. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu siap jadi bagian darinya?